Dulu ya. Sekarang 35 orang. Ikut SER 36. Nah, ada murid baru yang belum masuk minggu lalu tidak? Nggak tahu ada kan? Mana tahu belum ada. Belum kenal sama SER ini. Oke. Kita masuk ke topik kita dulu ya. Kita akan mereview sedikit tentang pembelajaran kita kemarin ya. Nah, kita belajar tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita mau membahas sedikit review tentang minggu lalu. Kalau kita membahas tentang teknologi nih, ada yang masih ingat kemarin kita topiknya apa? Teknologi, contohnya itu seperti apa? Saya sudah bahas tentang seni terapan. Ada yang tahu itu seni terapan itu apa? Mana suaranya nih? Murid-murid kelas 7A, 7B. Kita mereview sedikit ya, bersama nanti dengan yang lainnya juga. Oke. Nah, di sini saat ini kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Mulai dari orang tua hingga anak-anak yang menggunakan teknologi dari aspek kehidupannya. Nah, di sini kemarin kita sudah memberikan contohnya. Gimana nih? Ada yang udah tahu tidak? Contohnya kemarin kita buat apa? Ayo, di sini kita ada 37 orang nih. Harus aktif dong seharusnya. Kalau yang aktif, catat namanya. Nanti mungkin ada tambahan nilai ya, siapa yang aktif untuk nambah nilai waktu puas. Jangan pada diam semua lah. Ayo, ayo. Boleh kasih contoh nggak? Saat ini kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi. Nah, mulai dari orang tua. Orang tua itu, penggunaan teknologi apa yang biasa dipakai oleh orang tua? Dan tahu, kalau orang tua, khususnya untuk lansia, dia itu menggunakan tongkat. Tongkat itu termasuk teknologi ya, karena dia untuk membantu para lansia atau kakek nenek untuk berjalan. Oke, kursi roda, thank you Malvin Halim ya. Kemudian kalau untuk remaja seperti kita sekarang, anak-anak kelas 7A, 7B, apa nih yang teknologi yang sering dipakai oleh kita semua nih? Dari kehidupan sekarang, kita harus menggunakan handphone untuk belajar daring. Oke, thank you Ceria Tarigan sama Filbert ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih kan, benar kan? Nah, semakin canggih teknologi itu, kebiasaan kita berubah tidak? Contoh nih, waktu minggu lalu saya udah ada nyanyi sedikit tentang lagu waktu zaman dulu. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Oke, nah setelah kalian bangun tidur, biasanya ngapain? Apakah mandi seperti lagu atau main HP? Kemarin murid-murid menjawab malah main HP. Oke, Malvin kangen kantin tapi tidak kangen tugas. Oke, CHP dulu kan. Nah, begitulah zaman teknologi sekarang. Tidak seperti lagu ya kan. Kalau lagu itu bangun tidur terus mandi, tidak lupa membersihkan tempat tidur yang gitu kan. Malah zaman sekarang itu yang paling pertama dilihat itu adalah handphonenya, smartphone-nya. Itu adalah perkembangan di zaman sekarang. Semakin tinggi zamannya maka akan semakin berubah sifat-sifat kita seperti sebelumnya. Oke, kita masuk ke informasi atau information. Informasi itu biasanya selalu update. Nah, update itu adalah apa? Ada yang tahu? Update itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah update itu biasanya adalah berita terbaru. Nah, waktu minggu lalu saya sudah berita terkini. Oke, benar juga Kesia Manurung ya. Kalau di minggu lalu saya sudah bahas sedikit sekilas tentang informasi tentang teroris ya, benar kan?
Yang pertama itu yang kasus tentang bom bunuh diri. Benar? Bom bunuh diri yang di gereja. Yang kedua tentang seorang perempuan yang masuk ke tempat polisi, kantor polisi, menembaki kantor polisinya. Nah, untuk berita terbaru sekarang, ada yang tahu tidak yang berita untuk minggu-minggu ini? Yang berita terbaru, informasi apa yang kalian tahu? Biasanya kalian dapat itu dari TV, smartphone, dan sebagainya. Ada yang tahu berita terbaru sekarang? Apa nih? Kesia, Malvin, Filbert, yang udah jawab-jawab nih, kasih sama Sar nih. Saria, berita informasi apa yang terbaru? Nah benar, China Messi, NTT banjir. Bukan hanya NTT ya, NTB juga sama-sama banjir bandang. Tapi ada isu terbaru itu katanya mereka bakalan tsunami. Nah, itu adalah semua informasi. Jadi balik ke kita sendiri, apakah informasinya itu bisa kita terima atau tidak. Nah, Felis Klorin 7A. Kita bahas tentang dari informasi dulu nih, Felis. Boleh dibaca tidak, Felis? Informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Istilah informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, information, yang mengambil dari bahasa Latin. Informar yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Oke, thank you, Felis. Nah, di sini Sar udah buat seperti begini kan. Di sini Sar udah membuat memberikan manfaat. Dipertebal tulisannya dan membuat warna lain. Nah, memberikan manfaat, informasi memberikan manfaat. Ayo, ada yang bisa tahu tidak? Informasi apa yang memberikan manfaat kepada kita? Contohnya, seperti Sar sekarang ya, memberikan informasi tentang apa yang ada di saat ini. Oke, kita lanjut ke yang keduanya. Kita akan membahas tentang 3 informasi. Yang pertama itu fungsi informasi, yang kedua manfaat informasi, yang ketiga jenis-jenis informasi. Nah, oke. Sebentar ya. Oke. Kalau kita membahas tentang fungsi informasi, ada yang tahu tidak fungsi informasi itu apa? Yang pertama itu sumber berita. Yang kedua, sumber pengetahuan yang baru. Yang ketiga, memberikan kepastian. Yang keempat, hiburan. Nah, kalau tadi sumber berita sama sumber pengetahuan yang baru, serta tadi sudah membahas sedikitnya ya tadi ya, memberikan kepastian. Nah, seperti begini. Tadi kan kita sudah bahas topiknya sedikit tentang NTT, NTB yang banjir kan, benar ya? Nah, kalau misalnya di NTT, NTB yang banjir, itu adalah fakta yang sebenarnya. Fakta yang tidak sebenarnya atau biasa disebut isu atau hoax, itu adalah seperti itu adalah kebohongan ya. Jadi tergantung kitanya sendiri setelah membacanya apakah kita mengerti ataukah kita paham itu benaran atau tidak. Jadi kepastian. Nah, ini seperti ini gambarnya itu fake news. Berita bohong atau hoax. Jadi tergantung kita nih mau mempercayain atau tidak. Sebelum kita tidak percaya, kita harus baca-baca berita yang sama. Benar atau tidak. Nah, ini yang keempat fungsi informasi hiburan. Ada yang bisa jelasin nggak hiburan? Informasi apa yang bisa kita dapat dari hiburan? Ayo bisa balas dari chat atau dari unmute dirinya sendiri ya. Hiburan. Fungsi informasi di hiburan nih. Ada yang tahu? Terjelasin sedikit. Hiburan. Sebuah informasi tidak harus selalu bersifat serius. Benar ya? Informasi juga bisa disajikan dengan cara yang menghibur, misalnya dengan menggunakan narasi atau menarik yang dilengkapi gambar, video, atau foto. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teknologi. Ketika teknologi itu bercampur dengan informasi, maka terciptalah seperti ada gambar, ada video.
Dari video itu atau animasi lah kita sebut ya, di dalam animasi itu bisa tercantum info-info yang menarik, informasi yang menarik yang belum mungkin kita ketahui. Oke. Nah, sampai situ ada yang mau bertanya atau ada yang mau ngasih contoh lainnya di bagian hiburan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Manfaat informasi. Mengurangi resiko dalam mengambil keputusan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke, saya ulang ya. Jaringan saya mungkin lagi kurang bagus. Manfaat informasi yang pertama, mengurangi resiko dalam mengambil keputusan yang salah. Yang kedua, menjadi dasar dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, memberikan bukti nyata. Oke. Nah, di sini, mengurangi resiko dalam mengambil keputusan yang salah. Tadi saya sudah membahas sekilas tentang hoax dan isu-isu yang beredar atau fake news. Ada yang bisa kasih contohnya enggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Biasanya ini sering nih kalau misalnya teman nih, bilangnya ini, ngasih informasi ini, rupanya ditambah-tambahinnya. Saya kasih contoh nih, saya lagi cerita nih sama Felis. Oke, saya cerita sama Felis. Kemudian saya bercerita itu hanya sama Felis, benar ya? Ketika Felis menceritakan rahasia Sir atau informasi yang saya kasih, wajar tidak jika Felis menambah-nambahinnya atau melebih-lebihkannya? Contohnya, Sir ini gendut kali loh, gitu kan? Sir bilang sama si Felis, berat Sir ini 90. Tapi Felis nanti bilang sama temannya, berat Sir itu jadi 100-an, 150-an, dilebih-lebihkan gitu. Benar ya? Biasanya begitu kan? Ya kan? Itulah. Jadi kalau misalnya setelah Felis cerita sama orang lain tentang apa yang saya jelasin ya, itu setelah Felis menceritakan ke yang lain, apakah orang lain itu langsung percaya atau tidak? Nah, itu tergantung dia. Makanya di sini adalah mengurangi resiko dalam mengambil keputusan yang salah. Dia mempercaya atau tidak. Yang kedua, menjadi dasar dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan. Contoh yang kedua ini seperti kita mau pergi ke suatu tempat. Kalau di zaman sekarang dicampur dengan teknologi. Oke, kalau dulu waktu kita ingin pergi ke suatu tempat, kita biasanya nanya sama orang lain ya, yang berada di sekitar situ. Contoh kita ini mau pergi ke Center Point. Kita dari ujung Medan lah ya, tadi mana gitu. Kalau waktu dari orang sebelum mengenal teknologi, dia akan menanya orang-orang arahnya kemana, benar? Nah, arahnya itu mau kemana. Kalau sekarang sudah ada teknologi, kita tinggal nanya orang lain, benar Marvin ya? Kalau nanya orang lain, oke. Kalau dia tidak mengenal teknologi, dia akan bertanya sama orang lain. Kalau dia mengenal teknologi dan bercampur informasi, dia akan memakai yang namanya, zaman sekarang itu Google Map ya, benar ya? Dia akan memakai Google Map. Nah, kalau misalnya orang yang tidak mengenal teknologi, itu biasa disebut apa nih? Bahasa sehari-harinya. Ada yang tahu? Kalau orang tidak mengenal teknologi, biasanya orang-orang tua lah ya, zaman sekarang itu malah masih banyak yang hanya memakai handphone yang kecil ya, hanya untuk SMS, telepon doang. Nah, ketinggalan zaman atau biasa disebut sebagai gaptek. Gaptek itu adalah gagal teknologi, gagap teknologi. Dia hanya bisa menerima informasi teknologi yang dari dulu dipakainya ya, seperti hanya untuk SMS sama telepon. Oke? Nah, yang ketiga memberikan bukti nyata. Seperti tadi ya, manfaat informasi memberikan bukti nyata. Ketika kita tidak tahu sebuah arah jalan, oke? Seperti lagu juga zaman dahulu itu ada apa? Aku tersesat dan ya itulah pokoknya zaman dahulu kalau kita ingin ke suatu tempat, kita bertanya ke orang lain. Ketika jalannya benar, kita maka akan sampai ke tempat yang kita tuju. Nah, itulah adalah manfaat informasi dari ketiganya. Oke, Sir, sebentar ya.
Oke. Ini masih, kok sudah habis saja ya? Ini masih jam berapa sih? Oke, ini masih jam 8.24 ya. Nanti kita tambah dulu nih. Kita nanti masuk ke Zoom. Yang kedua ya, nanti kalian login saja. Tadi Sir, Zoom-nya bermasalah. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Jenis-jenis informasi. Yang pertama itu, jenis informasi berdasarkan fungsinya dan kegunaannya. Yang kedua, jenis informasi berdasarkan format penyajiannya. Yang ketiga, jenis informasi berdasarkan aspeknya. Nah, jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Informasi yang menambah pengetahuan seperti sebuah peristiwa atau fenomena alam. Nah, di situ dia informasinya berdasarkan tentang fenomena alam. Yang tadi saya sudah kasih tahu, dia itu tadi kebanjiran di NTT sama NTB. Yang kedua, informasi yang memberikan panduan, misalnya tulisan tentang tutorial cara membuat kerajinan tangan, atau tips. Ingin kita mau kemana, tadi saya juga sudah bahas, itu berarti informasi yang memberikan panduan jalan atau bagaimanapun. Yang kedua, jenis informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi dalam bentuk tulisan. Nah, informasi dalam bentuk tulisan itu biasanya disebut apa nih? Informasi dalam bentuk tulisan biasanya itu gimana? Contohnya apa? Ada yang tahu? Ini sering nih kalau orang tua sering membaca itu biasanya di mana? Surat. Oke, Malvin benar. Surat, koran. Nah, benar. Surat sama koran. Nah, itu yang biasa ya. Kemudian ada informasi dalam bentuk gambar, foto, atau lukisan. Nah, contohnya itu apa? Informasi dalam bentuk contoh, gambar, tulisan, foto, gambar, foto, atau lukisan. Itu biasanya kita mendapatkan contohnya itu di gambar. Kalau biasanya itu di poster nih. Ada nih poster atau suatu gambar untuk memberikan informasi. Contohnya, diadakan pertandingan Mobile Legends. Nah, itu adalah informasi bagi orang yang mau mengikuti pertandingannya. Benar ya, dia akan membuat sebaik mungkin, semenarik mungkin agar informasi tersebut sampai kepada orangnya. Jadi sehingga dia bisa mengikuti pertandingannya jika dia memang sudah ada timnya. Oke. Yang ketiga, jenis informasi berdasarkan aspeknya. Tadi berdasarkan aspeknya itu yang pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikan, ketiga kesehatan, keempat gaya hidup. Nah, di sini kita bahas tentang pendidikan. Ada tahu ya tidak informasi tentang pendidikan? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu informasi pendidikan brosur ini bahas yang kemana Ingrid? Itu mungkin di bagian nomor 2 ya. Jenis informasi berdasarkan aspeknya. Aspeknya itu bagaimana? Contohnya ini di bagian pendidikan. Ada yang tahu tidak kalau misalnya setelah kita ini bulan 7 nanti kenaikan kelas kita bakalan masuk ke sekolah. Itu adalah bagian informasi pendidikan. Ada yang tahu tidak beritanya itu? Kalau kita bulan 7 nanti bakalan tatap muka. Itu berdasarkan tentang dari Menteri Pendidikan. Nah, oke. Atau ada lagi yang mau menambahkan informasi berdasarkan kesehatan, gaya hidup, dan atau bagaimana nih? Kalau kesehatan banyak ya, katanya harus minum 2 liter atau 1 liter dalam 1 hari atau 18. Nah, begitulah informasi. Intinya informasi itu adalah memberikan sebuah updatean terbaru yang mungkin kita belum tahu, sehingga kita bakalan tahu untuk ke depannya. Yang ketiga, komunikasi. Nah, oke, komunikasi. Giolim Konstantin, coba baca. Giolim, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang
atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Oke. Ada yang bisa kasih contoh tidak? Contoh komunikasi itu seperti apa? Proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok menciptakan dan menggunakan informasi. Nah, itu biasanya kalau kita bilang beberapa orang atau kelompok. Kalau misalnya ada lebih dari 2 orang, itu biasanya bisa disebut sebagai kelompok. Oke. Atau lebih dari suatu orang lah, 2 orang pun bisa dibilang kelompok. Biasanya itu makanya kalau misalnya di sekolah itu ada namanya tugas kelompok. Jadi bisa dari 2 orang dia saling berkomunikasi, menciptakan informasi atau memberikan sesuatu yang dapat bisa dimengerti oleh kelompok lain. Nah, gitu ya. Kita masuk di bagian komunikasi, ada 3 ya, juga sama. Yang pertama tujuan, yang kedua fungsinya apa, yang ketiga macam-macamnya. Oke. Yang pertama komunikasi tujuan. Apa? Tujuan komunikasi ada 3. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Nah, seperti sekarang Sir lagi mengajar anak kelas 7A, 7B, benar ya? Nah, Sir memberikan informasi apa yang Sir tahu. Jadi supaya kita bisa tahu apa yang Sir sampaikan bisa dimengerti atau tidak, makanya di sini dibuat agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Nah, di sini kita sudah tinggal 3 menit lagi nih. Tapi kita masih di 8.31. Nanti boleh nggak kita masuk? Oke, settinganya kenapa sangat besar? Oke, nah di sini biasanya begitu. Inilah contohnya, ini gambarnya ini Sir ya. So, ini bercerita atau memberikan pelajaran kepada anak murid kelas 7A 7B. Nah, anak kelas 7A 7B itu hanya mendengar dan memberikan agar, nah ini berhubungan dengan yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Nah, saya memberikan informasi. Nah, murid kelas 7A 7B itulah yang menerima dan memahaminya. Apakah bisa dipahami atau tidak? Ketika tidak bisa dipahami, maka apa yang terjadi? Dia akan bingung. Ketika nanti ujian, dia tidak bisa. Nah, seperti itu. Karena dia tidak mendengar apa yang saya ajarin. Begitu ya. Jadi kita di sini ada 2 orang. Sekarang itu berbicara dan kalian itu mendengarkan. Agar apa yang saya bisa katakan, itu bisa kalian pahami. Nah, di sini kita tinggal 2 menit lagi. Saya minta tolong sama kalian, nanti kita masuk 20 menit lagi ke depannya. Ketika ini sudah berakhir, bolehkah kita masuk lagi nanti sebentar atau gimana? Atau ada kegiatan kalian yang lainnya? Tadi Zoom Sir bermasalah nih, ID-nya tiba-tiba berganti. Ini kita 2 menit lagi nih. Mungkin ini sekarang masih 15 menit pelajaran atau 20 menit. Kita kurang 20 menit lagi. Bisa kan? Pada bisa semua nanti kan? Kalau misalnya kita sudah habis ini, kita masuk lagi ya. Oke, sebentar ya. Nah, yang kita masuk ke bagian topik yang ya, habis selesai Zoom langsung masuk secara oke, guys ya. Nah, iya, habis masuk. Nanti ini setelah selesai, ini kan saya lagi record nih. Kita nanti tunggu selesai recordnya, kita akan langsung masuk. Mungkin nge-record itu sekitar 5 menit ya. Jadi 5 menit setelah habis itu, kita masuk nanti kembali sekitar 20 menitan. Saya record lagi, kita masuk ke pelajaran lanjutannya. Oke, nanti waktu saya bagikan ke kalian, saya share linknya, video yang kita zoom tadi, saya akan gabung ya. Jadi tidak akan ada yang terpotong-potong. Saya nanti gabung video 1 sama video kedua. Nah, oke. Selagi kita membahas tentang video nih, saya membahas sedikit agak melenceng dari topik. Di sini ada yang bisa tidak menggabungkan video 1 sama video kedua. Itu bagian dari teknologi 17 orang. Oke.
Tadi kita itu membahas sebelumnya itu teknologi, informasi, dan komunikasi. Benar ya? Kita tadi teknologi sudah bahas itu di minggu lalu. Jadi kita sudah bahas informasi, sekilas juga sudah kita bahas di minggu lalu. Tadi pun saya udah nambahin lagi, sekarang kita masuk di komunikasi. Benar ya, ada 3. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kita habisin topik kita ini, tiga-tiganya. Mungkin kita ini sampai habis topik yang ketiga ini, kita akan selesaikan Zoom kita hari ini, dan minggu depan kita masuk topik baru. Oke, share screen. Jadi kita sampai di sini. Suara saya kedengaran tidak? Boleh dibalas di chat atau gimana? Nah, ini kita tinggal 2 lagi nih. Mungkin 10 menitan atau 5 ya 10 menit 10 menitan lagi biar kita tidak sama-sama rugi ya. Murid-murid udah membayar uang sekolah tapi tidak mendapatkan ilmu, itu sama aja bohong ya. Oke, share screen. Udah nampak semua tidak? Halo. Boleh balas di chat gimana? Yang share buat sudah nampak di chat, sudah nampak di share screen-nya atau gimana nih? Murid-murid yang lain? Oke. Ini ada 17 orang nih. Oke, Ceria, thank you. Share buka kembali ya. Share screen tentang nih. Kita akan membahas tadi dua slide lagi ya. Ini tadi saya sudah bahas tentang tujuan komunikasi berhubungan dengan gambar ini. Oke, kita masuk yang ke slide 16 sama 17 nanti. Untuk sebelumnya kita akhiri. Nah, fungsi komunikasi yang pertama menyampaikan informasi. Mungkin ini tadi sudah terbahas beberapa kali. TIK itu berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, jadi tiga-tiganya itu saling berhubungan. Oke. Jadi pun kalau kita berkomunikasi atau berbicara kepada orang lain, maka itu akan memberikan informasi yang terbaru tentang orang tersebut. Atau saya lagi berbicara kepada kalian tadi, saya curhat lah ini misalnya sama kalian. Saya sekarang gendutan nih, ini biasanya perempuan nih. Gimana sih cara tips diet? Makan apa nih? Gini nih gitu. Jadi kalau misalnya saya bertanya sama kalian, mungkin ada dari kalian yang oke, Gracia, kenapa present? Kepicit ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi ketika saya tadi curhat tentang berat badan, apa nih yang bisa kita makan nih, yang bisa mengurangi berat badan. Nah, dari murid-murid kelas 7A, kelas 7B itu mungkin bisa memberikan informasi kepada saya. Apa yang bisa membuat badan saya ini bisa jadi turun berat badannya. Jadi bisa kurus seperti kalian. Oke, yang kedua, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Nah, tadi saya udah kasih contohnya tadi. Kalau sobat tanya curhat sama kalian, kalian pun bercerita kepada saya gimana caranya untuk mengurangi berat badan. Jadi saya itu bakalan tahu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, menambah informasi saya gimana caranya mengurangi berat badan. Tadi harus contohnya nih kalau orang di luar katanya kalau mau diet jangan makan nasi nih. Itu banyak seratnya atau apanya nih yang membuat gemuk. Itu salah ya, itu termasuk mitos. Banyak orang-orang zaman sekarang yang berkata seperti itu. Kalau mau kurus jangan makan nasi, padahal itu nasi itu kebutuhan primer kita ya, karena kita dari kecil sudah makan nasi. Benar ya? Yang ketiga, untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Nah, di sini. Ada yang bisa kasih contohnya tidak untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik? Ada yang mau kasih contohnya sama saya gimana? Untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik. Nah, contohnya seperti ini.
Oke, berkomunikasi dengan teman terus. Nah, berkomunikasi dengan teman terus, kata terusnya itu mungkin sedikit salah ya, Filbert. Nah, kalau kita terus-terusan ngomong itu berarti kita tidak ada kerjaan. Nah, contohnya itu seperti begini. Kita sekarang itu berada di kelas 7. Oke. Jadi di waktu kita belajar di SD kelas 6 atau kelas 5 kita mempunyai sahabat atau teman baik. Benar ya? Dulunya satu kelas. Sekarang kita waktu masuk beranjak ke SMP mungkin ada yang pindah kelas lah, jadi tidak satu kelas lagi atau beda sekolah atau sama teman dekat rumah atau teman satu perguruan atau apapun itu ya. Jadi ketika pun jarak sudah memisahkan kita, kita harus tetap berkomunikasi dengan orang tersebut agar menjalin hubungan yang lebih baik atau biar tetap erat atau dekat. Atau ada di sini yang udah pernah merasakan nih, dulunya dekat, temenan, tiba-tiba waktu udah beda kelas atau udah beda jauh, ketika temannya ulang tahun nih, malah tidak diucapin atau gimana. Ada yang udah pernah nih dalam circle atau dalam pertemanan. Itu bisa saja terjadi nih. Ketika kita tidak menjalin hubungan yang baik, maka hubungan itu akan jadi semakin renggang. Begitu ya. Yang keempat, pengisi waktu luang. Misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Nah, di bagian yang keempat ini, fungsi komunikasi ini sudah termasuk di bagian teknologi ya, benar ya. Jadi di bagian nomor 4 ini sudah, oke, saya jelaskan lagi. Pengisi waktu luang misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Tadi saya sudah membahas sedikit sekilas tadi kalau TIK itu saling berhubungan. Di sini kita via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya itu termasuk bagian teknologi. Oke, sosial media itu contohnya tadi. Oke, yang pertama tadi Zoom-nya bermasalah, ya sekarang yang bermasalah itu jaringannya. Oke, suara-suara kedengaran tidak? Suara-suara kedengaran, share screen-nya terlihat tidak? Yo, tolong balas di chat biar kita habisin. Aman, Sir. Thank you, Filbert. Nah, tadi kita bahas tadi pemberhentiannya mungkin di nomor 4 ya. Pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Nah, itu termasuk di dalam teknologi, benar ya? Karena zaman sekarang itu teknologi itu sudah berkembang pesat. Mau sejauh apapun orang tersebut, mau bagaimanapun dia, contohnya di benua manapun, negara lain, itu masih kita bisa tetap menjalin hubungan dengan cara berteman di sosial media, di Instagram, atau di chatting, di WA ini contohnya sekarang kan udah zaman-zamannya WhatsApp ya. Jadi kita udah ada nomornya, kita bisa saling melihat kabar-kabaran, video call, atau dan sebagainya. Nah, sampai di sini fungsi komunikasi, ada yang mau bertanya tidak? Atau ada yang mau ngasih contohnya, gimana? Tidak ada ya? Oke, kita masuk ke yang terakhir ya. Oke, kita masuk yang terakhir di bagian macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang bagian A lisan, yang kedua tulisan. Yang kedua, bagian yang kedua, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama itu internal, kedua eksternal. Nah, komunikasi berdasarkan penyampaian tadi kita sudah bahas. Lisan itu berarti dia tidak tertulis atau bersifat omong langsung ya. Contohnya seperti begini. Contoh lisan itu sering memberikan informasi kepada murid-murid kelas 7A 7B melalui omongan. Kalau tulisan memberikan informasi, komunikasi itu melalui tulisan, tadi bisa melalui chatan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, yang ini mungkin sedikit menarik. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama itu internal. Nah, seperti kita nih, lagi di rumah. Internal itu adalah di bagian yang sering
di sekitar kita, begitu ya. Jadi kalau misalnya lagi di keluarga nih, kita curhat sama orang tua atau sama adik kakak itu adalah bagian dari komunikasi internal, membahas tentang masalah-masalah di sekitar rumah. Kalau eksternal itu tadi membahas sekitaran yang berada di luar jangkauan kita. Contohnya nih, komunikasi berdasarkan ruang lingkup eksternal. Kita membahas dari keluarga tadi, membahas topik, tadi kita contohnya menonton di TV, NTT, NTB, kebanjiran, oke? Kita berkomunikasi dengan orang tua dan saudara-saudara kita, membahas tentang eksternal yang tidak terjadi pada kita, tapi mungkin terjadi pada orang lain, seperti begitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain tidak? Ini topik kita ini sudah habis. Kita tadi sudah membahas 2 slide ya. Tadi yang tujuan sudah. Yang ini fungsi komunikasi sama macam-macam komunikasi. Sampai sini ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada mungkin ya. Sakila lagi mencatat. Oke. Nah, ini topik ini nanti saya akan bagi ya sama kalian, sama murid-murid kelas 7 A 7B karena topik kita sudah habis. Tapi di sini sedikit kurang apa ya. Di sini tadi 45 orang nih. Tiba-tiba langsung turun drastis ke 16 orang. Mungkin masih ada yang sedikit kurang mengerti. Pentingnya itu belajar ya. Jadi masa kita udah membayar mahal-mahal tapi tidak dapat ilmu yang diberikan sama guru kita. Oke? Sampai situ. Ada yang mau ditanya tidak? Atau ini udah paham semua, jadi saya tidak bagikan ini catatannya ke murid-muridnya. Gimana? Saya bagikan atau tidak? Bagikan ya. Oke. Sampai sini. Thank you ya. Tidak ada pertanyaan. Oke, thank you Filbert udah masuk. Thank you murid-murid yang lainnya. Terima kasih. Dari 40-an jadi 17, 16 orang. Oke. Terima kasih. Bye-bye.